Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk perkenalkan diri, nama saya Mujatul Aslamiah dengan NPM 20110505112 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Untuk mengetahui materi yang akan saya jelaskan pada video kali ini, simak dan tonton sampai habis. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I'll say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. Cause I can't do this anymore. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan tema pencemaran lingkungan dan judulnya dampak pembakaran sampah beserta solusinya. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melampaui ambang batas toleransi ekosistem biotik. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beragam faktor, namun faktor utamanya adalah kita manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertama jumlah penduduk yang tak terkendali dan banyaknya sumber-sumber zat pencemar sehingga alam tidak mampu menetralisir. Selain itu, banyak juga aktivitas sehari-hari yang tanpa disadari menjadi faktor rusaknya lingkungan, diantaranya pembuangan sampah dan limbah deterjen ke sungai dan penggunaan kendaraan pribadi yang akan menambah polusi udara. Selanjutnya yaitu macam-macam pencemaran lingkungan. Macam-macam pencemaran lingkungan itu ada 4. Yang pertama yaitu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kita akan bahas satu persatu terkait macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berupa gas dan partikel. Contohnya gas nitrogen sulfida. Gas ini bersifat racun, terdapat di kawasan gunung berapi dan bisa juga dihasilkan dari pembakaran minyak bumi dan batu bara. Dampak dari pencemaran udara adalah hujan asam, perubahan iklim yang ekstrim, penipisan ozon, dan peningkatan kasus kerusakan data hingga kanker kulit. Yang kedua yaitu pencemaran air. Pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar, yaitu pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan pembuangan sampah domestik seperti sisa deterjen. Dampak dari pencemaran air adalah meningkatkan tempat berkembangnya penyakit, penurunan kadar oksigen dalam air sehingga mengganggu organisme perairan dan mengganggu pernafasan karena bau yang menyengat. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar, yaitu sampah-sampah yang sukar hancur, botol, karet sintesis, pecahan kaca, kaleng, deterjen yang bersifat non-degradable atau secara alami sulit diuraikan, dan zat kimia yang berasal dari buangan pertanian, misalnya insektisida. Dampak dari pencemaran tanah adalah peningkatan salinitas tanah, penurunan kadar kesuburan tanah, dan terjadinya tanah longsor. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara dapat disebabkan dari kebisingan suara kendaraan bermotor, pesawat terbang, deru mesin pabrik, dan radio atau tape recorder yang terlalu keras sehingga dampaknya menyebabkan gangguan pendengaran. Sampah adalah sesuatu yang sulit dipisahkan dari kehidupan kita. Tapi bagaimana jika kita membakar sampah yang ada? Bukankah itu cara mudah untuk mengatasi masalah ini? Serangan sampah ini harus ditangani dengan serius. Indonesia saat ini menduduki peringkat kedua pemroduksi sampah terbanyak di dunia. Menurut data dari World Economic Forum, Indonesia menghasilkan 6,8 juta sampah per tahun, di mana 70% diantaranya terdapat pengolahan sampah yang kurang tepat. Menurut data, 78% sampah dibakar di dekat rumah, 12% sampah dibuang ke aliran air, dan sisanya 10% dikubur. Mayoritas Indonesia cukup sering mengolahnya dengan cara dibakar, karena itu mudah dan praktis. Namun, mereka tidak tahu bahwa hal itu justru
berbahaya bagi diri mereka. Ketika kamu membakar sampah, maka kamu akan melepaskan bahan-bahan beracun yang akan mencemari lingkungan. Bahan beracun misalnya CO, karbon dioksida, karbon monoksida, benzena, dan dioksin. Bahan ini akan terbang terbawa angin, lalu akan menempel pada buah di sekitar yang akan dikonsumsi kita. Ketika kamu sering terpapar asap pembakaran sampah, kamu akan mengalami beberapa gangguan seperti batuk, mata merah dan berair, sakit kepala, asma, hingga ada kemungkinan mengalami kanker. Jika seluruh masyarakat membakar sampah, maka akan berdampak efek rumah kaca di mana panas terperangkap di atmosfer bumi dan akan memperparah pemanasan global. Jadi, untuk mengurangi pencemaran udara akibat pembakaran sampah, kita bisa menggunakan pihak ketiga atau pemerintah daerah untuk mengolahnya. Dan kita bisa menerapkan 5 gaya hidup untuk mengurangi sampah. Yang pertama yaitu reuse, yaitu jangan menggunakan plastik secara berlebihan. Reduce, yaitu belanjalah sesuai kebutuhan. Reuse, yaitu gunakanlah barang yang bisa digunakan berulang kali. Recycle, yaitu daur ulang sampah menjadi produk baru yang bermanfaat. Dan yang terakhir yaitu ROT. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak dari awal dan sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.